Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Bertemu kembali dengan channel kita Maha TV Indonesia. Saudaraku, edisi kajian Bulughul Maram. Kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang mungkin biasa dilakukan oleh kita sehari-hari dan kita jadi bertanya-tanya apakah ini membatalkan atau tidak. Yang pertama adalah bercelak. Apa sih bercelak itu? Bercelak tuh memasukkan sesuatu ya bercelak kalau mata ya, tapi di dalam istilah bahasa Arab iktahala itu juga termasuk memasukkan cairan ke dalam hidung. Cairan ke mata seperti OTM ya, atau memakai celak mata, atau kita memasukkan sesuatu ke dalam hidung, itu termasuk ke dalam istilah al-iktihal. Nah, apakah ini membatalkan? Begitu juga dengan kasus muntah ya, al-qai. Begitu juga dengan kasus al-istinsyaq. Sehari ya 5 kali kita sholat sehari-hari ya, sholat 5 waktu itu ada istinsyak, menghirup air ke dalam lubang hidung dan kemudian mengeluarkannya kembali, istinsar. Nah, pertanyaannya adalah apakah hal-hal seperti ini membatalkan siyam atau tidak? Kita dengarkan dulu pembahasan hadisnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna bahwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iktahala fi Ramadan wa huwa shaim. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktihal di Ramadan dalam keadaan berpuasa. Hadis ini dinilai dhaif oleh para ulama ya. Dan seandainya pun sahih, ini menunjukkan boleh, ya. Artinya itu tidak membatalkan. Karena masalah ini dialami oleh kaum muslimin tentu sehari-hari, maka menjadi pertanyaan apakah di Ramadan ini membatalkan. Kenapa menjadi pertanyaan? Karena beriktihal, memasukkan cairan ke hidung, ke mata, atau bercelak, ya, begitu juga istinsyak, memasukkan air ke lubang hidung. Ini kan bisa saja masuk ke kerongkongan dan kemudian masuk ke lambung. Kalau demikian berarti batal atau tidak? Begitu juga kasus muntah. Ya, kasus muntah. Orang yang muntah, kata Nabi SAW, man zara'ahul qai fala qada'a alaih wa man istaqa'a fa alaihil qada'. Barang siapa yang terpaksa muntah, artinya memang tidak tahan langsung keluar muntahnya. Tapi kalau dia berusaha muntah, diusahakan untuk muntah, maka harus qadha. Nah, untuk kasus muntah ini jelas. Kalau memang itu sengaja, maka batal. Berarti harus qadha. Tapi kalau umumnya orang muntah itu tidak disengaja, memang begitu langsung gejolak dari dalam muntah. Nah, para ulama menjelaskan bahwasanya pembatal-pembatal puasa itu sesungguhnya ada 2 kategori. Yang pertama, pembatal yang diijma'kan oleh para ulama sebagai pembatal puasa. Pertama adalah ar-riddah 'anil Islam. Murtad dari Islam. Karena Allah Azza wa Jalla menyatakan la in asyrakta la yahbatanna 'amalu. Kalau kamu musyrik, amalmu hangus, rontok. Kedua, al-aklu wasyurbu 'amdan. Sengaja makan dan minum. Begitu juga jima'. Begitu juga mengeluarkan air mani dengan sengaja, ya, semacam onani begitu. Begitu juga keluar haid dan nifas, darah haid dan nifas, ya. Begitu juga tentang suntik
atau injeksi atau sesuatu yang disuntikkan ke dalam tubuh berupa nutrisi, ya, maka itu membatalkan. Muntah dengan disengaja itu juga membatalkan. Adapun yang kita bahas ini tadi, muntah tidak sengaja, istinsyak, iktihal, ini tidak ada dalil yang sahih maupun dhaif yang menunjukkan batalnya puasa gara-gara itu. Maka dari itu para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang bilang membatalkan, ada yang tidak membatalkan. Yang lebih dekat pada kebenaran insya Allah adalah pendapat yang mengatakan bahwa muntah tidak sengaja, kemudian iktihal tadi, kemudian istinsyak tidak membatalkan puasa insya Allah. Demikian. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.